Benih terjadinya Perang Dingin sudah dimulai tampak ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet masih bersatu melawan Hitler. Ketika Amerika mengembangkan senjata atom, Uni Soviet pun menyadari berbagai kemungkinan yang bisa ditimbulkan oleh senjata ini. Para ilmuwan Uni Soviet juga telah memulai aktivitas penelitian dan pengembangan senjata yang kemudian dikenal sebagai senjata pemusnah massal. Faktanya, meski Uni Soviet merupakan negara sekutu, tetapi Amerika Serikat tidak memberitahu adanya eksperimen senjata atom sampai berlangsungnya konferensi Potsdam tahun 1945. Amerika Serikat menganggap Uni Soviet sebagai musuh potensial di masa depan. Menyangkut senjata atom, Amerika Serikat khawatir informasi yang mereka sampaikan ke Uni Soviet akan jatuh ke intelijen Jerman. Meski tidak mendapat informasi langsung, Uni Soviet menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dengan jaringan spionase di sekeliling program ini. Di antara spion Uni Soviet yang terkenal antara lain adalah Klaus Fuchs dan Theodor Hall. Meski mendapat informasi dari mata-mata, Beria tidak sepenuhnya meneruskan informasi tersebut kepada ilmuannya. Ia malah menggunakan informasi tersebut untuk mengecek kemajuan ilmuannya. Usaha keras Uni Soviet akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 9 Agustus 1949, Uni Soviet meledakkan bom atom pertamanya. Bom yang oleh Barat disebut Jowan ini kurang lebih serupa dengan bom Fatman yang dijatuhkan Amerika Serikat di Jepang. Perang Dingin adalah lomba senjata nuklir, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet mengeluarkan dana dalam jumlah sangat besar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas arsenal nuklirnya masing-masing. Kedua negara itu pun berlomba-lomba menciptakan bom dan persenjataan nuklir. Persenjataan nuklir adalah jenis persenjataan dalam kategori non-konvensional yang daya rusaknya berasal dari energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir, yaitu jenis fisika yang melibatkan inti atom, bom, dan persenjataan nuklir yang dikembangkan oleh dua kekuatan dunia itu sangat membahayakan umat manusia. Negara-negara sekutu Amerika Serikat dan satelit Uni Soviet tidak lepas dari pengerahan teknologi persenjataan itu. Negara-negara mereka dibangun basis militer dan pangkalan peluncuran rudal hanya untuk ambisi dua dunia. Oleh karena itu, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan kerjasama yang paling menonjol dalam suasana perang dingin. Banyak organisasi pertahanan yang dibentuk selama terjadi perang dingin, seperti SEATO, ANZUS, NATO, dan Pakta Warsawa. Perang dingin dan hubungan yang tegang secara terus-menerus menyadarkan kedua negara untuk melakukan penghentian ketegangan antar negara. Perundingan untuk meredakan perang dingin dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui Strategic Arms Limitation Talks, atau yang bisa disingkat dengan SALT, atau Perundingan Pembatasan Persenjataan Strategis dan Strategis Arm Reduction Treaty, atau yang bisa disingkat START, atau Perundingan Pengurangan Persenjataan Strategis. Alat perang dan persenjataan. Yang pertama, tank, kendaraan berat berlapis baja untuk berperang yang memiliki roda berbentuk rantai agar mampu bergerak di medan sulit. Yang kedua, senapan mesin, senjata api yang tertanam di tanah yang mulai dikembangkan pada masa Perang Dunia, biasanya digunakan untuk menembakkan peluru senapan dari sebuah sabuk amunisi. Yang ketiga, nuklir, senjata yang mampu memusnahkan sebuah kota karena ledakannya yang dahsyat. Digunakan pada saat masa Perang Dunia II, diluncurkan oleh Amerika Serikat terhadap kota-kota di Jepang. Yang keempat, flamethrower atau pelontar api,
senjata yang dirancang untuk menembakkan api dan menggunakan bahan bakar cair ataupun gas, dikembangkan pada saat masa Perang Dunia I sebagai salah satu senjatanya. Yang terakhir adalah sistem pengaruh lalu lintas udara. Dikembangkan pertama kali pada masa Perang Dunia I, pertama kali pesawat muncul di dunia, belum ada komunikasi menghubungkan pilot dengan daratan. Sekutu mengembangkan radio untuk mengatasi masalah itu. Beberapa pengaruh teknologi saat Perang Dingin. Pengaruh positif. Perseteruan yang terjadi saat Perang Dingin mengakibatkan munculnya rasa iri dalam hal persenjataan. Oleh sebab itu, banyak negara memproduksinya dengan tujuan tidak mau kalah dari wilayah lain. Hal ini menjadikan persaingan untuk lebih maju muncul dengan sendirinya. Efek positif dari ini yaitu setiap negara mempunyai senjata masing-masing. Perkembangan teknologi juga semakin maju dan berkembang. Di samping itu, setiap wilayah terus-menerus mengembangkan pertahanan untuk meminimalisir masalah yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Pengaruh negatif teknologi saat Perang Dingin. Berkembangnya bom sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi. Di sisi lain, terobosan baru jenis nuklir diciptakan lebih dahsyat karena dapat memakan korban begitu banyak dibandingkan perang tradisional. Hal ini termasuk dalam kategori negatif karena efek yang didapatkan akan buruk. Akibat dari persaingan senjata semakin tinggi, membuat setiap negara menjadi kuat dan mempunyai rasa untuk menguasai wilayah lain. Banyak kerusakan yang terjadi serta efeknya yang parah juga membuat kerugian lebih besar. Bagaimana sikap dari PBB atas dampak yang ada? Sikap dari PBB yaitu membuat sebuah perjanjian nuklir. 3 negara besar yang menandatangani kala itu adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perjanjian nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir adalah perjanjian antar negara pemilik senjata nuklir untuk tidak membantu negara lain memproduksinya. Perjanjian ini baru efektif dilaksanakan sejak Maret 1970. 3 pilar utama dalam perjanjian nuklir sebagai berikut. 1. Perlucutan senjata nuklir non-proliferasi atau tidak mengembangkan senjata nuklir. Yang kedua, penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai. Yang terakhir, perjanjian nuklir berlaku selama 25 tahun untuk kemudian diperbaharui. Pada 1995, sebanyak 174 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memutuskan perjanjian nuklir berlangsung selamanya dan tanpa pengecualian. Setelah kita melihat bagaimana pengaruh perkembangan teknologi persenjataan pada masa Perang Dingin, dapat kita simpulkan, jika persenjataan kedua negara besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu digunakan dengan baik, akan menimbulkan rasa damai antara umat manusia. Jika sebaliknya, persenjataan itu untuk saling menyerang satu sama lain, akan terjadi kekacauan dan pengaruhnya akan dirasakan oleh seluruh dunia.